Kembali lagi bersama saya Indra di channel ARS. Kalau kalian lihat di depan saya sekarang ini ada 5 unit cooling SE224, tapi 5-5-nya ini semuanya berbeda. Jadi ID Cooling mengirimkan kita produk ini dan mereka minta kita untuk memperjelas ke kalian apa sih perbedaan dari 5 tipe cooling SE224 ini, karena cukup banyak dari kalian yang kadang-kadang bertanya apa bedanya, ada SE224 XT RGB lah, ada ARGB V2 lah, ada yang basic, ada white dan black edition. Nah, jadi di sini 5 tipe ini kita akan bongkar dan kita unboxing hari ini. Kita mau tunjukin ke kalian secara detail apa perbedaan dari 5 produk ini, sehingga kalian nanti kalau berikutnya mau beli cooling SE224 seperti ini, kalian nggak kebingungan tipe yang mana yang harus kalian beli. Karena SE224 ini juga sebenarnya di versi sebelumnya sudah pernah ada, dia tipenya cuma SE224 saja tanpa ada akhiran XT seperti ini. Nah, itu kalau yang lama mountingnya berbeda sama yang baru ini, karena kalau yang baru ini dia sudah menggunakan teknologi metal mecha mounting. Nah, jadi dia mountingnya sudah mirip seperti coolingnya Noctua, jadi gampang sekali kalian masang untuk cooling ini. Nah, kita bongkar aja langsung satu persatu, sekalian kita tunjukin ke kalian apa aja yang dibawain dari cooling-cooling ini. Oke? Nah, jadi di sini kita ada yang basic series, bisa terlihat jelas di sini. Jadi yang basic series ini dia tidak menggunakan LED sama sekali untuk di fan-nya, jadi dia hanya menggunakan fan berwarna aksen hitam dan abu-abu. Jadi ini cocok sekali buat kalian yang mungkin tidak suka dengan RGB, atau buat kalian mungkin yang masih old school, mintanya yang polosan aja tanpa lampu. Nah, ini cocok banget. Nah, kita bongkar aja dalamnya apa yang didapat dari produk ini. Oke, seperti biasa, di dalam terdapat manual book. Jadi kalian bisa lihat di sini cara pemasangannya seperti apa. Nah, di dalam unit juga sudah terdapat fan. Nah, bisa terlihat di sini fan-nya itu aksennya dia siripnya berwarna abu-abu, ada karet abu-abu di sini. Di bagian belakang juga sama, kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut untuk coolingnya sendiri. Penampilannya kurang lebih seperti ini, bisa terlihat jelas ininya, body fisiknya kurang lebih seperti ini. Oke, dasarnya basicnya kita coba buka aja, kita lihat. Nah, untuk produk ID Cooling yang SE224 ini pun juga yang baru yang seri XT ini dia menggunakan HDT versi 3.0. Jadi perbedaannya dia sama yang versi-versi awal dulu, revisi awal. Kita sempat juga punya produk ini yang versi-versi awal. Jadi yang di versi baru ini sudah tidak ada gap lagi antara pipe ini yang menyentuh langsung ke prosesor dengan bagian body ini. Jadi sama sekali sudah tidak ada gap di pipe ini dan juga benar-benar flat dan rata. Jadi tidak ada lagi, kalau kalian kasih pasta itu tidak akan bisa nyelip masuk di antara pipe ini, karena sudah benar-benar nggak ada gap sama sekali. Nah, ini yang membedakan kenapa performa dari cooling ini setelah kita tes beberapa tipe itu cukup mengejutkan. Performanya dengan harga yang menurut kita cukup murah, di range 300-an, performanya sangat-sangat menjual kalau kita ngomong. Oke, lanjut kita lihat kelengkapannya. Thermal paste ini juga sudah ada disediakan buat kalian, tinggal pakai. Nah, ini base-nya dia, ini untuk mounting yang Intel, jadi LGA 11.5 sekian. Jadi buat kalian yang masih menggunakan mungkin prosesor 775, cooling ini sudah tidak support untuk prosesor LGA 775. Jadi ya ini khusus untuk platform baru lah ya. Nah, untuk mountingnya ini juga ini yang untuk Intel, sudah disediakan ada 2. Kalian tinggal pasang nanti ke coolingnya. Cara pemasangannya nanti kita akan coba kasih beberapa contoh video pemasangan, tolong mati nanti ya, Mat ya. Terus yang untuk AMD-nya ini juga sudah disediakan. Nah, AMD juga ini hanya support untuk AM4. Jadi buat kalian yang masih menggunakan AMD yang versi lama, kalian sudah tidak bisa menggunakan cooling ini. Ini baut mountingnya kurang lebih seperti ini. Terlihat gak ya? Oke. Nah, dan ini baut-baut kelengkapan untuk memasang mecha mountingnya. Sudah disediakan juga. Dan di sini untuk bracket fan juga sudah tersedia satu pasang. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang kan bawahnya cuma ada satu fan, kalian mau masang lagi nanti 2 fan, kalian bisa pasang langsung fan keduanya karena bracketnya sudah disediakan. Dan setahu saya fan untuk tipe ini pun juga sudah disediakan terjual secara retail di seri XF12025 XT. Nah, ini yang menarik, ini yang SE224 XT Black Edition. Seperti biasa, manual book juga sudah tersedia, sama seperti tadi. Untuk yang ini, fan-nya dia full berwarna hitam.
Ini bisa kalian lihat ini benar-benar full hitam, blade-nya seluruhnya hitam, tidak ada aksen warna sama sekali, karet juga berwarna hitam. Bagian belakang juga sama, full hitam seperti ini. Nah, untuk body coolingnya ini juga menarik banget, karena body coolingnya ini juga sendiri benar-benar full hitam semua. Bisa dilihat, ini juga full hitam seluruhnya, bahkan sampai pipe yang di bagian dalam pun juga full hitam. Bagian bawah ini sampai bracket-bracket ini detailnya bisa kalian lihat. Benar-benar detail, semuanya full hitam. Jadi tidak ada aksen silver sama sekali di body coolingnya. Dan di bagian base plate-nya, nah base plate-nya tetap masih menggunakan direct touch heat pipe juga sama seperti yang tadi. Cuma di bagian bawahnya aja yang tidak dilapisi coating, tapi di bagian atas seluruhnya full coating, dan coatingnya dia ini apa ya? Bukan glossy ya. Jadi dia modelnya doff ya. Jadi penampilannya lebih terlihat elegan kalau menurut saya ya. Betul. Simpel gitu Mas. Lebih simpel, bener. Oke, untuk kelengkapannya kita coba cek. Kelengkapan kurang lebih sama seperti tadi juga. Sudah ada thermal paste, terus bracket fan juga sudah ada 2 set. Nah, ini juga mountingnya, ini juga bahkan sampai detail mountingnya juga bener-bener detail banget. Kalian bisa lihat ini mountingnya, warnanya juga di powder coating hitam ya. Jadi bukan dicat ya. Jadi ini kalau tergores dia nggak terkupas karena dia powder coating. Jadi bukan dicat biasa. Jadi bener-bener menarik sekali. Ini hitam, yang AMD juga sama. Ini juga hitam warnanya. Jadi kalau build yang full black. Jadi ya buat kalian yang bener-bener build-nya pingin full black, ini sangat cocok karena bener-bener aksennya bener-bener full hitam seluruhnya. Ini mounting untuk Intel juga sama seperti tadi. Seperti ini, hitam, udah. Ini baut, hanya bautnya ini aja yang nggak hitam. Ini masih berwarna silver seperti ini, tapi ini kayaknya harusnya nggak terlihat sih ya kalau dipasang ya, karena ini dia buat LGA 2011 dan 2066, sama seperti yang tadi juga ada. Jadi buat kalian yang menggunakan Intel yang masih 2011 atau 2066 yang workstation itu, kalian masih bisa menggunakan cooling ini semua. Tapi buat kalian yang menggunakan TR4 atau TRX 40, maaf sekali cooling ini tidak menyediakan bracket untuk itu. Tapi kita belum tahu nanti apakah nanti di produk berikutnya akan ada untuk versi seperti itu. Kita akan coba cek nanti ke ID coolingnya. Untuk bautnya sama juga seperti tadi, kelengkapannya seperti ini. Baut juga sama warnanya dengan yang biasa, jadi ini nggak berwarna hitam, masih abu-abu, dan baut kuncinya juga masih berwarna silver seperti ini. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya kita buka yang berwarna putih sekarang, yang full putih. Ini penampilannya kurang lebih seperti ini. Bisa terlihat boxnya. Sama seperti yang tadi, juga sudah ada manual book juga sama. Untuk yang berwarna putih ini bisa terlihat fan-nya itu seperti ini bodinya, jadi bodinya full putih seluruhnya, dengan karet juga sama berwarna putih, blade-nya transparan seperti ini. Nanti kita akan juga cek, harusnya ini ada LED putihnya kalau nggak salah, tapi nanti kita coba tes nanti di akhir ya. Lanjut, kita lihat ini body untuk coolingnya. Nah, kalau yang untuk yang putih ini, dia hanya di bagian atas ini aja bisa terlihat, itu berwarna putih tutupnya. Bagian body masih tetap berwarna silver natural seperti ini aslinya. Bagian bawah kuncian juga sama, tidak ada perubahan yang berarti di bagian bawah. Dan di bagian base-nya juga tetap sama seperti yang tadi sebelumnya, masih direct heat pipe juga. Sama seperti tadi juga thermal paste tersedia. Bracket untuk fan juga sudah tersedia 2 set. Bracket untuk Intel sama seperti tadi. Untuk bracket pemasangan yang berwarna putih ini tetap mountingnya tetap berwarna silver seperti ini, tidak dicat putih. Untuk baut juga sama, ini ada juga baut untuk support LGA 2011 dan 2066. Dan baut pemasangan juga sama seperti yang versi basic. Tidak ada perbedaan, ada warna abu-abu dan warna silver dengan baut hitam seperti ini ya. Oke, berikutnya lanjut kita buka yang versi ini yang versi RGB. Jadi RGB-nya ini menggunakan 4 pin RGB biasa 12 volt ya. Manual book sudah terdapat juga di dalam lengkap. Untuk fan bisa terlihat di sini, fan-nya dia blade-nya berwarna translucent ya. Jadi bukan bening, tapi dia berwarna apa ya? Putih satin gitu, tembus pandang juga ke dalam, tapi nanti di sini juga ada lampu RGB-nya bernyala. Untuk frame-nya dia berwarna hitam seperti ini biasa. Karet hitam juga, belakang juga kurang lebih seperti ini, dan di sini ada 2 kabel. Kabelnya ini yang satu ini untuk PWM, untuk ke header fan 4 pin, dan yang satunya lagi ini ke header RGB 4 pin ya. Untuk fisik yang tipe RGB ini,
Mirip, kurang lebih mirip seperti yang ini ya, yang versi Black Edition ya. Jadi bisa terlihat di sini, bagian atas ini juga semuanya full hitam. Bodinya juga berwarna hitam semua, sampai pipe-nya juga hitam. Nah, tapi yang di bagian sini, di bagian pengunci mountingnya ini tidak berwarna hitam. Warnanya masih tetap berwarna silver seperti biasa, yang bagian mounting ini. Terlihat ya. Nah, itu warnanya. Bagian base-nya tetap sama juga. Direct touch heat pipe. Dan di sini terdapat kabel RGB dari bagian atas ini. Terlihat ada kabel RGB keluar seperti ini, 4 pin. Ya, ini 4 pin. Nah, ini dia akan, kalau kalian pasang di bagian atas ini akan terdapat aksen RGB nyala di bagian sekitar-sekitar sini. Nanti kita contohin semua kalau untuk ini. Oke, jadi yang RGB ini kalian dapat bracket sama seperti tadi. Yang untuk Intel 11.5 sekian. Thermal paste juga sudah ada. Untuk bracket fan-nya juga sama. Bracket fan-nya ini juga terdapat 2 set dikasihkan ke kalian ya. Udah lengkap ya. Ada 4 biji ini. Untuk mounting ke Intel dan AMD-nya sama juga sudah dapat lengkap untuk AM4 dan untuk Intel 11.5 sekian. Untuk mounting ini tidak dicat juga ya, hanya berwarna silver seperti biasa. Baut sama seperti tadi yang versi basic, tidak ada perbedaan. Untuk baut LGA 2011 dan 2066 juga sama, ada di paket ini. Nah, ini yang tidak ada di paket sebelumnya. Kalian dikasih kabel, ini kalian dikasih kabel splitter. Jadi dari 1 ke 4 untuk RGB 4 pin ini. Nah, jadi kalau kalian pengen masang fan ini, misalnya kalian punya 2 fan, terus kalian nambah lagi 1 yang untuk di bagian atas ini, kalian masih ada sisa 1 lagi, jadi kalian bisa tancapin ke board tanpa perlu kalian cari lagi splitter terpisah. Jadi ini kalian bisa lihat di sini, ini udah ada 4 pin male ke 4 pin yang female seperti ini ya. Oke. Kalian juga udah dapat controllernya, ini controller untuk RGB biasa yang 4 pin, seperti ini bentuknya. Ini manual, jadi kalian nggak bisa pakai remote. Kalau kalian mau ganti modenya harus tekan manual seperti ini di sini ya, tombol-tombol ini. Powernya pakai SATA ya. Nanti kita contohin juga seperti apa ya barangnya. Terakhir kita unbox yang ARGB. Ini yang cukup banyak orang selalu bertanya karena efek lampu LED-nya dia spektrum, jadi bukan hanya satu warna. Jadi barangnya kurang lebih seperti ini, bisa terlihat. Kita buka dalamnya, kelengkapannya. Manual book-nya seperti biasa, installation-nya, dan di sini juga ada manual book untuk ARGB yang connection guide ya. Yang tadi di box yang satunya itu sebenarnya juga ada yang RGB, cuma saya kelupaan, saya nggak keluarin, tapi sama seperti ini. Jadi cara buat kalian memasang kabel ARGB yang ini dan kabel RGB yang punyanya yang satu, yang seri yang ini ya. Nanti kita contohin juga cara pasangnya seperti apa. Yang untuk produk ini, bentuk fan-nya tidak berbeda dengan tadi, kurang lebih sama, cuma dia bedanya dia ARGB, dan untuk konektor RGB-nya, ini bisa terlihat, dia menggunakan konektor 3 pin seperti ini, 5 volt ya. Jadi hati-hati ini nggak bisa dipasang ke header RGB 4 pin 12 volt, karena kalau kalian masang ke RGB header 4 pin 12 volt, semua lampu LED yang ada di sini pasti akan mati dan terbakar. Jadi itu hati-hati buat kalian kalau masang, pastikan board kalian juga support kalau kalian mau masang fan yang tipe ARGB seperti ini. Lanjut untuk body cooling, sepintas tidak ada perbedaan juga, kurang lebih sama. Di bagian atas juga bisa nyala ARGB karena ini ada kabel disertakan di sini, ada kabel ARGB-nya 3 pin. Body juga sama seperti tadi, warna hitam. Untuk bagian pengunci ini juga sama, tidak berwarna hitam, hanya berwarna silver biasa. Dan di bagian base-nya tetap juga masih sama menggunakan base yang direct touch heat pipe ya, seperti ini ya. Oke, di kelengkapan bracket sama seperti tadi yang untuk Intel 11.5 sekian. Mounting untuk fan juga terdapat satu set 4 biji seperti ini. Thermal paste juga sama, udah dapat seperti ini. Baut pengunci mounting juga sama, udah dapat sama seperti yang versi basic tadi. Baut untuk LGA 2011 dan 2066 juga kalian juga sudah dapat sama di cooling ini. Dan penguncinya juga sama seperti tadi, masih berwarna silver seperti ini juga, tidak ada perbedaan untuk AMD AM4 dan untuk Intel LGA 11.5 sekian. Nah, untuk kabel di sini ada perbedaan juga controller. Jadi controller yang untuk ARGB ini bentuknya seperti ini. Berbeda sama yang tadi. Ya ini bentuknya lebih modern dikit, tapi juga sama tetap masih manual, tidak pakai remote. Jadi kalian harus pencet manual di sini kalau mau ganti modenya. Untuk konektor di ujungnya
Ini udah pakai 3 pin. Nah, ini terlihat 3 pin. Dan di bagian belakang powernya menggunakan power SATA seperti biasa ya. Untuk splitter, ini juga sudah dapat yang dari 1 ke 4 sama seperti tadi. Jadi kalau kalian mau masang misalnya 2 fan plus 1 untuk di bagian topnya, kalian masih ada sisa 1 lagi untuk RGB 3 pinnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini headernya semuanya menggunakan header 3 pin male untuk 4 ini, dan yang 1 di bagian belakang nancep ke board ini pakai yang female 3 pin ya. Oke, kita rapiin. Habis ini kita akan tes nyala seperti apa penampilan dari cooling-cooling ini satu persatu. Jadi kita start dari seri yang paling basic dulu. Kurang lebih penampilannya bisa kalian lihat seperti ini. Ya biasa lah ya penampilannya ya, nggak sampai gimana-gimana juga karena memang tidak ada LED dan tidak ada sesuatu di sini. Nah, ini juga sedikit ada detail kecil yang kita lihat di sini. Bisa kalian lihat di bagian atas ini. Jadi di bagian atas ini terlihat juga tidak tertutup. Ada bagian heat pipe yang dipotong dari ID cooling, jadi masih terlihat tidak tertutup. Jadi kalau kalian ada yang komplain bahwa ini pipanya penyok, ini beberapa kali kita juga lihat, ada beberapa kali yang ngomong kalau cooling di atasnya pipa seperti ini, terus kalian ngomong ini penyok, ini bukan penyok, ini heat pipe yang dipotong dan ditutup supaya tidak keluar udara atau gas yang berada di dalam sini. Karena di dalamnya ada sesuatu ya. Ya, karena ada beberapa cooling yang menggunakan gas dan ada beberapa cooling yang menggunakan powder untuk menghantar panas dari bawah menuju ke atas dan kembali lagi ke bawah. Jadi ini bukan penyok, tapi ini memang dipotong dan dibuat seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di beberapa tipe yang berbeda yang lainnya, contohnya misalnya seperti yang putih ini di bagian atas sudah ditutup, jadi nggak terlihat. Tapi kalau ini bagian atas dicopot, ya kurang lebih sama seperti yang ini modelnya, nggak ada perbedaan. Sekarang lanjut di yang produk all black, sama juga kurang lebih seperti ini penampilannya. Bisa terlihat ya, hitam polos seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengan penampilan yang all black, bisa kalian lihat ini penampilannya kurang lebih seperti ini kalau terpasang di casing. Jadi polos, tidak terlihat ada lampu sama sekali dan semuanya berwarna hitam, full seperti ini penampilannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yang berwarna putih. Lanjut, ini sekarang yang berwarna putih, bisa terlihat penampilannya. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang berwarna putih ini LED-nya juga berwarna putih di bagian tengah, aksennya seperti ini. Dan kalau kalian pasang di casing, ya kurang lebih penampilannya akan seperti ini harusnya bentuknya. Nah, terlihat ya, jadi kurang lebih seperti ini. Pinggir-pinggir seperti ini. Oke, ini kurang lebih seperti ini yang berwarna putih ya. Penampilannya kalau udah nyala, LED-nya berwarna putih. Covernya nggak nyala, Bang. Top cover nggak ada lampunya. Jadi yang versi putih dan versi hitam seperti ini, top covernya nggak ada LED sama sekali. Jadi buat kalian yang memang, tadi saya udah bilang, buat kalian yang nggak suka RGB, ya model-model seperti ini cocok buat kalian. Tapi kalau yang putih ini special case ya, memang LED-nya dibikin berwarna putih agar terlihat ada aksen lampu putih di dalam. Buat kalian yang mungkin nge-build all white ya sistemnya ya. Nah, ini sekarang kita lanjut ke yang versi RGB. Ini yang versi RGB ya. Jadi ini kita udah pasang semua. Bisa kalian lihat seperti ini saya pasang untuk kabelnya. Jadi terlihat, kalian bisa lihat kalau dalam casing itu terpasang kan seperti ini penampilannya. Jadi di bagian atas ini ada RGB, di bagian lingkar-lingkar, garis-garis ini terlihat semua RGB-nya seperti ini. Di bagian depan casingnya akan seperti ini tampak. Terlihat seperti ini penampilannya ya. Oke, jadi buat kalian yang mau mengganti untuk mode ini, kalau misalnya kalian tidak connect sync ke board kalian, berarti mau nggak mau kalian harus pakai controller seperti ini. Kalian harus pencet manual. Untuk ganti nggak nih, Mat? Nah, ini bisa kalian ganti efeknya. Rubah. Oke. Jadi kalian butuh seperti ini. Nah, kalau untuk cooling yang menggunakan RGB seperti ini atau menggunakan RGB yang seperti itu, saran kita sih sebaiknya kalian pasang sync ke motherboard kalian. Jadi kalian juga lebih mudah untuk mengontrolnya. Kalian bisa pakai aplikasi di bawaan dari motherboard kalian untuk mengatur warna LED ini dan mencocokkan dengan mungkin RAM kalian, graphic card kalian. Kalau memang semuanya satu brand ya, kalian bisa pasang itu. Kalau untuk cooling, selama dia pakai konektornya seperti ini, yang RGB tadi 3 pin atau 4 pin, kalian bisa connect ke board kalian, nggak ada masalah. Nah, terakhir ini kita tes yang RGB biasa. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaan mendasar dari RGB biasa ini adalah kalau kita ganti modenya di sini. Terlihat Mat ya, ganti ya. Warna yang dihasilkan itu hanya satu-satu warna seperti ini. Jadi kalian nggak akan bisa lihat modelnya seperti tadi bisa spektrum berwarna. Kalau ini yang RGB biasa 4 pin dia hanya bisa menampilkan satu warna seperti ini. Jadi paling efeknya hanya kedip atau nyala dari
tanpa lampu ke lampu seperti ini ya. Jadi cuma ini efek yang bisa dihasilkan dari RGB. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian pingin yang efeknya lebih meriah, berwarna-warni seperti lampu dugem, nah kalian pakai yang versi RGB seperti ini. Cocok buat kalian yang dugemania. Nah kurang lebih penampilannya kalau kalian pasang di casing seperti ini. Oke. Nah ini sekarang kita mau bahas sebentar juga mengenai cara pasang untuk tadi yang saya bilang metal mecha mountingnya seperti apa dan kenapa kita bilang mirip seperti bawaan dari Noctua. Kita tunjukin contohnya pakai motherboard Intel karena board AMD kita lagi dipakai buat tes. Sekarang kita udah ada board, di sini ada Intel Z270. Kita akan contohin kalian pemasangan untuk metal mecha mounting ini di motherboard Intel. Tapi kalau untuk pemasangan di motherboard AMD, kalian hanya perlu menggunakan bracket yang sudah ada di bagian dasar dari motherboard AMD. Kalian tinggal copot bracket plastik yang ada di atasnya itu kalian copot, terus kalian tinggal pasang bracket yang ini. Kalian tinggal taruh tata di bagian kiri kanan seperti itu, terus kalian kunci nanti ada kuncinya seperti kalian baut seperti ini. Kalian tinggal pasang pakai baut ini. Nanti tapi sebelumnya kalian harus pasang dulu spacer abu-abunya ini. Nanti contoh videonya Rahmat akan tunjukin cara pemasangan detailnya seperti apa. Di sini kita contohin langsung pakai board Intel aja karena kebetulan kita adanya board Intel sementara di sini. Nah, untuk Intel kalian hanya membutuhkan bracket ini di bagian bawah. Kalian tinggal pasang, contohnya seperti ini. Kalian sesuaikan lubang bautnya ini. Oke, udah terpasang seperti ini. Kalian tinggal balik, dudukin ke permukaan yang rata seperti ini. Terus kalian tinggal pasang yang abu-abu ini ada 4 di sini disediakan. Kalian tinggal taruh seperti ini. Terus kalian tinggal pakai bracket yang ini, yang untuk Intel kalian pakai yang ini. Kalian tinggal pasang aja. Seperti ini. Terus kalian tinggal kunci pakai ada 4 pengunci ini. Mudah banget masangnya, tinggal gini aja. Ini kalian mau kencengin pakai obeng bisa, mau pakai tangan juga bisa. Kalau kalian bisa kencengin pakai tangan cukup kenceng ya sudah, tapi kalau memang mau dikencengin pakai obeng juga bisa, terserah kalian. Yang pasti kunci secukupnya, tapi jangan juga sampai longgar ya, karena nanti dia nggak akan bisa menekan pressure coolingnya ke board kalian. Oke, setelah ini duduk, seperti biasa kalian kasih thermal paste. Ini saya nggak kasih thermal paste karena kita cuma buat contoh aja. Kalian tinggal taruh cooling ini seperti ini di sini. Oke, terus kalian tinggal baut. Kalian tinggal kunci aja seperti ini. Udah terpasang. Di bagian depan kalian bisa copot fan-nya sebentar seperti ini. Sorry. Nah, kalian tinggal baut juga di bagian depan seperti ini. Nah, udah kalian tinggal pasang kembali fan-nya. Nah, udah, jadi seperti ini penampilannya. Jadi semudah ini kalian memasang cooling untuk ID cooling. Kalian nggak perlu bingung untuk harus pakai kaitnya kiri kanan kalian pasang. Kalau kalian udah dudukin, udah baut mantep ya udah jadinya ini. Inilah yang menyebabkan kenapa pressure-nya dia bisa merata, karena sistem kuncian ini sama seperti yang digunakan di produk Noctua. Jadi mereka menggunakan sistem pressure hanya mengunci di 2 titik seperti ini, sehingga cooling ini benar-benar bisa menempel dengan maksimal di prosesor kalian. Dan selama ini kita udah coba beberapa tipe untuk produk ini. Rata-rata kita kalau memberikan thermal paste bentuk silang seperti ini, dia akan menyebar dengan sangat merata. Tidak ada bagian yang kosong di prosesor. Itu berbeda dengan beberapa cooling yang kita udah pernah coba sebelumnya dengan menggunakan sistem yang kait. Biasanya rata-rata cooling yang sistem kait itu kita udah mencoba beberapa tipe. Pasta itu tidak bisa menyebar dengan merata, dan kadang kalau kita kasih silang, dia hanya bentuknya masih terlihat silang, tapi tidak ada beberapa bagian tertentu yang tidak terisi dengan pasta. Itu perbedaan dari metal mecha mounting ID cooling yang baru ini dengan yang lama. Kalian sudah lihat tadi kita udah unboxing satu persatu produk ini, dan kita udah tunjukin ke kalian seperti apa penampilan dari produk ini. Buat kalian yang masih penasaran dengan performa dari cooling ini, kalian juga bisa lihat kita udah ada video pengetesan sebelumnya. Nanti kita akan kasih linknya di atas. Perbedaan antara 5 tipe cooling ini sebenarnya dari segi performa tidak terlalu berbeda jauh, bahkan kurang lebih hampir sama kita bilang, karena base dari cooling ini sebenarnya semuanya sama seperti yang seri basic ini, tapi yang membedakan hanya di penampilan dan aksesoris dari cooling ini. Contohnya yang ini dia ada berwarna putih, yang ini berwarna hitam full semua, dan di sini kalian bisa lihat ada yang mode ARGB dan RGB, tapi secara overall performance-nya kurang lebih sama karena base-nya memang menggunakan base dari SE224 ST Basic ini. Dan buat kalian yang mungkin tertarik dengan produk ini,
Kayak kita juga akan sediakan harganya. Rahmat akan menampilkan di layar, karena bisa lihat harga dari masing-masing produk ini. Dan buat kalian yang masih tertarik mencari produk ini harusnya sudah tersedia hampir di semua marketplace ya, karena kita juga lihat cukup banyak para penjual-penjual yang udah punya produk ini di marketplace. Kalian bisa cari ke sana dan searching toko-toko kesayangan kalian. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kita, kalian bisa like, share, dan subscribe channel kita. Dan kalian yang punya pertanyaan seputar produk ini, kalian juga bisa bertanya kolom komen. Kita akan mencoba menjawab sebisa kita. Dan buat kalian yang mungkin tertarik dengan artikel, kalian juga bisa kunjungi website kita di arx.co.id, atau kalian juga bisa follow Instagram kita di arx_id media. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.